Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wilan Holid dengan NIM 2308284 dari kelas 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modulasi frekuensi. Dan di video kali ini juga, saya buat untuk memenuhi penugasan yang telah diberikan pada mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Ibu Endah Setiawati STMT. Next. Oke, di sini saya akan membahas pengertian FM. Apa sih sebenarnya modulasi frekuensi itu? Modulasi frekuensi adalah proses di mana frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah berdasarkan amplitudo sinyal informasi. Jadi, berbeda dengan modulasi amplitudo atau AM yang mengubah amplitudo sinyal pembawa. FM hanya mengubah frekuensinya saja. Berikut di sini adalah rumus di mana ST sama dengan AC dikalikan cos dikalikan 2pi FCT ditambah 2pi KF integral MT dt, di mana AC adalah amplitudo sinyal pembawa yang akan tetap konstan. Kemudian FC adalah frekuensi sinyal pembawa. KF ini merupakan sensitivitas frekuensi yang menentukan seberapa besar perubahan frekuensi berdasarkan sinyal informasi. Dan yang terakhir ada MT, merupakan sinyal informasi yang dimodulasi. Secara sederhana, modulasi frekuensi bekerja dengan cara mengintegrasikan sinyal informasi, lalu memodifikasi fase sinyal pembawa berdasarkan hasil integrasi tersebut. Inilah mengapa frekuensi sinyal pembawa berubah-ubah sesuai pola sinyal informasi. Contoh, jika sinyal informasi memiliki amplitudo positif yang tinggi, frekuensi sinyal pembawa akan meningkat. Sebaliknya, jika amplitudo negatif, frekuensi sinyal pembawa akan menurun. Hal ini membuat FM sangat berbeda dengan AM, di mana informasi disisipkan melalui variasi amplitudo. Modulasi frekuensi digunakan karena memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas sinyal lebih baik, terutama dalam kondisi dengan gangguan noise yang tinggi. Next, seberapa pentingkah FM dalam sistem komunikasi? FM memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem komunikasi modern. Mengapa FM menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi komunikasi? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, tahan terhadap gangguan atau noise. Pada komunikasi, sinyal sering terganggu oleh noise yang biasanya memengaruhi amplitudo sinyal. Karena FM menggunakan variasi frekuensi untuk membawa informasi, perubahan amplitudo akibat noise tidak memengaruhi kualitas sinyal. Hal ini membuat FM lebih stabil dan andal dibandingkan AM. Yang kedua, kualitas suara yang lebih baik. Radio FM misalnya dapat memberikan kualitas suara yang jernih dan detail. Hal ini karena FM memiliki bandwidth yang lebih besar, sehingga mampu mentransmisikan lebih banyak informasi. Yang ketiga, efisiensi energi pada transmisi jarak jauh. FM lebih hemat energi karena daya pemancar terutama difokuskan pada pita frekuensi tertentu yang mengurangi interferensi dengan sinyal lain. Yang keempat, aplikasi luas dalam teknologi modern. FM digunakan dalam berbagai teknologi, seperti komunikasi satelit, sistem navigasi atau GPS, radar, hingga komunikasi radio dua arah seperti walkie-talkie.
Dengan keunggulan-keunggulan ini, FM terus menjadi teknologi komunikasi yang relevan, bahkan di era digital seperti sekarang. Next, di sini terdapat analogi sederhana gitu ya. Bayangkan saja, sinyal pembawa adalah jalan raya, dan sinyal informasi adalah mobil yang melaju di atasnya. Dalam modulasi amplitudo atau AM, ukuran mobil atau amplitudo diubah sesuai informasi. Namun pada FM, kecepatan mobil yang diubah sesuai dengan sinyal informasi. Kenapa FM lebih baik? Karena gangguan seperti lubang di jalan lebih memengaruhi ukuran mobil atau AM daripada kecepatannya atau FM. Ini sebabnya FM lebih tahan terhadap noise. Next. Selanjutnya kita bahas untuk simulasi sinyal FM di dalam MATLAB. Di sini terdapat sintaks yang telah dibuat untuk membuat sinyal MATLAB. Yang pertama, kita membuat parameternya terlebih dahulu, di mana FC yaitu frekuensi sinyal pembawa kita isi dengan frekuensi 100. Kemudian FM yaitu frekuensi sinyal informasi kita isi dengan frekuensi 10. Selanjutnya amplitude sinyal informasinya yaitu AM kita isi dengan 1 amplitude, dan untuk amplitude sinyal pembawa yaitu AC kita isi 2 amplitude. Dan selanjutnya KF ini adalah indeks modulasi frekuensi yang mengendalikan seberapa besar frekuensi pembawa akan berubah berdasarkan sinyal informasinya, dan kita isi dengan 100. Kemudian ada T yang kita isi dengan 0.20,001.21. Ini merupakan waktu selama 1 detik dengan intervalnya yaitu 0,001 detik. Selanjutnya, kita membuat sinyal informasinya dengan sintaks message sinyal sama dengan AM bintang sin dalam kurung 2 bintang pi bintang FM bintang T. Ini akan membuat sinyal informasi berupa gelombang sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz dan amplitude 1. Sinyal ini akan digunakan untuk memodulasi frekuensi sinyal pembawa. Next, kita membuat sinyal carrier dengan sintaks carrier sinyal sama dengan AC bintang cos dalam kurung 2 bintang pi bintang FC bintang T. Ini akan membuat sinyal carrier dengan frekuensi 100 Hz dan amplitude 2. Sinyal ini yang nantinya akan dimodulasi sinyal informasi. Kemudian, kita akan membuat sinyal FM-nya, di mana terdapat sintaks integral message yang digunakan untuk menghitung integral dari sinyal informasi untuk digunakan dalam modulasi frekuensi. Selanjutnya, modulated signal. Ini akan membuat sinyal FM di mana frekuensi pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. Kemudian selanjutnya kita membuat plotnya juga. Yang pertama, plot sinyal informasi, di mana ini akan menampilkan sinyal informasi yaitu gelombang sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz. Yang kedua, membuat plot sinyal carrier, di mana ini akan menampilkan sinyal pembawa dengan frekuensi 100 Hz yang berosilasi lebih cepat dibandingkan dengan sinyal informasi. Dan yang terakhir, kita membuat plot sinyal FM yang dimodulasi, di mana ini akan menampilkan sinyal FM yang telah dimodulasi. Dan pada sinyal ini frekuensi pembawa bervariasi sesuai dengan sinyal informasi yang memodulasinya. Dan inilah adalah hasil dari sintaks sebelumnya gitu ya. Dimana pada gambar pertama yaitu sinyal informasi ini merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi rendah atau terlihat lebih merambat dibandingkan dengan sinyal yang lain gitu. Amplitude pada sinyal informasi ini adalah 1 dan frekuensinya relatif kecil, yang menunjukkan ini adalah sinyal informasi atau pesan yang umumnya berupa data suara atau sinyal rendah lainnya. Kemudian pada gambar kedua,
Ini merupakan sinyal carrier yang berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi tinggi yang terlihat sangat rapat atau banyak osilasi dalam waktu singkat. Untuk amplitudenya konstan, yaitu antara -2 hingga 2. Selanjutnya pada gambar ketiga, yang merupakan sinyal hasil modulasi frekuensi dari sinyal informasi ke sinyal pembawa. Perubahan frekuensinya terlihat jelas, di mana ketika amplitude sinyal informasi tinggi atau puncak gelombangnya, jarak antar gelombang sinyal pembawa terlihat lebih rapat atau frekuensinya ini meningkat gitu. Dan ketika amplitude sinyal informasi rendah atau lembah gelombang, jarak antar gelombang terlihat lebih renggang atau frekuensi menurun gitu. Kemudian amplitudenya juga tetap konstan di antara -2 sampai 2 sesuai dengan sinyal pembawanya tadi. Next. Di sini terdapat sintaks lagi gitu ya, yang kita buat di MATLAB. Untuk parameternya, di sini terdapat FC, yaitu frekuensi sinyal pembawa, kita isi dengan frekuensi 200. Kemudian FM, frekuensi informasi, kita isi dengan frekuensi 20. Selanjutnya kita membuat AM, yaitu sinyal informasi, yang kita isi dengan 1 amplitude. Dan untuk amplitude sinyal pembawa, yaitu AC, kita isi dengan 2 amplitude. Selanjutnya KF, indeks modulasi frekuensi, kita isi dengan 200. Dan yang terakhir ada T, sama seperti sintaks sebelumnya gitu ya, dimana waktu selama 1 detik dengan intervalnya itu 0,001 detik. Untuk sintaks sinyal informasi, sinyal carrier, sinyal FM, dan juga plottingannya itu sama seperti sintaks sebelumnya gitu ya, tidak ada yang berbeda. Mungkin di sini hanya title-nya saja yang berbeda, di mana terdapat nama saya gitu ya, karena mencirikan bahwa ini sintaks yang dibuat oleh saya sendiri gitu. Untuk hasilnya, ini merupakan hasil gambar dari sintaks yang sebelumnya gitu ya, dimana sinyal ini pada gambar pertama, sinyal berbentuk gelombang sinusoidal dengan amplitude konstan di antara -1 sampai dengan 1. Kemudian frekuensinya juga rendah, yang menunjukkan bahwa ini adalah sinyal informasi yang mengandung data seperti suara atau sinyal lainnya gitu. Kemudian pada gambar kedua, ini merupakan sinyal carrier dengan gelombang sinusoidal yang amplitudenya konstan di antara -2 sampai dengan 2. Frekuensinya juga tinggi, terlihat dari osilasinya yang rapat dalam satuan waktu. Kemudian untuk gambar ketiga, yaitu hasil modulasi FM-nya, di mana amplitudenya tetap konstan di antara -2 sampai dengan 2 sesuai dengan sinyal pembawanya tadi. Kemudian frekuensi sinyalnya berubah-ubah. Ini mencerminkan informasi dari sinyal informasi. Jadi ketika amplitude sinyal informasinya tinggi, frekuensi sinyal FM ini menjadi lebih rapat. Ketika amplitude sinyal informasinya rendah, frekuensi sinyal FM ini menjadi lebih renggang, seperti itu. Next, di sini terdapat sintaks lagi gitu ya, yang berbeda, di mana FC-nya ini kita tulis menjadi 300, FM-nya kita ubah juga menjadi 30, untuk AM dan AC sama gitu ya, 1 dan 2, dan KF-nya juga kita ubah menjadi 300, dan untuk T-nya sama, waktunya selama 1 detik dengan interval 0,001 detik. Dan untuk sintaks sinyal informasi, sinyal carrier, sinyal FM, dan plottingan gambar 1, gambar 2, gambar 3 ini sama ya seperti sintaks sebelumnya gitu.
Next saja kita ke hasil gambarnya. Oke, untuk gambar pertama, ini merupakan sinyal informasi gitu ya. Yang sinyal ini tampak seperti sinyal sinusoidal dengan frekuensi rendah dan amplitudenya berosilasi antara -1 sampai dengan 1 gitu. Kemudian pada gambar kedua, ini merupakan sinyal carrier atau sinyal pembawa yang terdapat sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi. Itu amplitudenya berosilasi antara -2 sampai dengan 2. Pada gambar ketiga, ini merupakan hasil modulasinya, modulasi frekuensi. Pada sinyal ini, frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Kemudian perubahan frekuensi tersebut mencerminkan informasi dari sinyal pesan gitu. Next. Oke, di sini kita membuat sintaks lagi gitu ya. Seperti sebelumnya. Di mana FC-nya ini kita ganti menjadi 400, FM-nya kita ganti menjadi 40, AM dan AC-nya ini sama gitu ya, 1 dan 2. Dan KF-nya kita ubah juga menjadi 400 dan T tetap sama. Waktu selama 1 detik dengan interval 0,001 detik. Dan untuk sintaks sinyal informasi, sinyal carry, sinyal FM, dan plottingan ini tetap sama seperti sintaks sebelumnya gitu. Next kita lanjut ke hasil gambarnya. Pada gambar pertama ini merupakan sinyal informasi di mana sinyal ini adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensi rendah dan amplitudenya tetap stabil pada rentang antara -1 sampai dengan 1. Dan sinyal ini bertindak sebagai sinyal pesan gitu ya. Dan sinyal ini berfungsi juga untuk membawa informasi yang nantinya dimodulasi ke sinyal pembawa. Gitu. Kemudian yang kedua ini ada carrier signal atau sinyal pembawa gitu ya. Ini merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi tinggi yang tadi kita sudah atur di sintaks gitu ya. Kemudian amplitudenya berosilasi antara -2 sampai dengan 2 lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi gitu. Dan sinyal pembawa ini adalah carrier wave yang bertindak sebagai medium untuk membawa informasi melalui perubahan frekuensi atau FM gitu. Dan untuk gambar ketiga ini merupakan hasil dari modulasinya. Dan frekuensi dari sinyal pembawa ini berubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Ketika amplitudo sinyal informasi tinggi, frekuensi sinyal pembawanya meningkat. Dan juga sebaliknya gitu. Dan untuk perbandingan dengan gambar sebelumnya gitu ya, gambar ini memiliki pola yang serupa dengan perbedaan mungkin pada resolusi atau cara merepresentasi amplitudo yang lebih tajam gitu ya. Kemudian juga dari karakter utama dari sinyal informasi, sinyal pembawa, dan sinyal FM yang dimodulasinya tetap sama gitu. Kemudian sini ada aplikasi nyata modulasi frekuensi gitu ya. Dalam kehidupan nyata, modulasi frekuensi memiliki berbagai aplikasi penting. Yang pertama ada radio FM. Ini merupakan salah satu aplikasi paling umum dari FM dibandingkan radio AM. Radio FM ini menawarkan kualitas suara yang jauh lebih baik karena tahan terhadap noise dan memiliki bandwidth yang lebih besar. Radio FM ini sangat ideal untuk siaran musik dan juga berita. Kemudian yang kedua ada komunikasi satelit. FM sering digunakan dalam komunikasi satelit untuk mengirimkan data dan suara ke jarak yang sangat jauh. Sinyal FM lebih stabil terhadap gangguan di atmosfer dan interferensi lainnya. Kemudian yang ketiga ada radar. Dalam sistem radar, FM digunakan untuk mendeteksi kecepatan dan lokasi objek dengan presisi tinggi. Sinyal termodulasi frekuensi memudahkan pengukuran waktu tempuh dan analisis pergerakan target.
Kemudian yang keempat ada navigasi atau GPS. Sistem navigasi global seperti GPS memanfaatkan modulasi frekuensi untuk transmisi sinyal dari satelit ke perangkat penerima. Teknik ini memastikan sinyal yang diterima tetap akurat meskipun jarak pengirimannya sangat jauh. Kemudian yang kelima ada komunikasi radio dua arah. FM digunakan dalam perangkat seperti walkie-talkie atau siaran komunikasi militer. Keunggulannya adalah ketahanan terhadap gangguan lingkungan, sehingga ideal untuk kondisi darurat atau operasi di lapangan. Dari berbagai aplikasi ini, kita bisa melihat bagaimana FM menjadi teknologi yang sangat penting dan luas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari hingga teknologi tingkat lanjut. Kesimpulannya, modulasi frekuensi adalah teknik penting dalam komunikasi modern. Dengan mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai sinyal informasi, FM menawarkan ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan AM. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut aplikasi FM dalam teknologi komunikasi yang lebih canggih. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang modulasi frekuensi atau FM. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.